Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amihi al-gizar wa qisamihi al-midrar. Ashhadu an la ilaha illallah al-aziz al-ghaffar wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul mukhtar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil mahsyar, amma ba'du. Al-Fatihah niyatul futuh wal munur wa nusuh wa tabat an-nusu ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram wa sahabati rasul musannif hadzal kitab syamilahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. La ilaha illallah wa ummahatina wa azwajina wa jami'il muslimin wal muslimat khususan waqif hadril masjid jamaah nurul wa ila ruhi mu'allimina fidin ya Haji Ibrahim syailah ilahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ighfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muqtahami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thiqalin wal fariqaini min 'arbi wa min 'ajami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala ilahul kiram para sayyidin wa hujjat wa bakus inna billah dan hadirin asmawi dan yang sama kita hormati pengurus Masjid Nurul Huda. Kita doakan diberikan kesehatan, keafiatan dan hal yang berkenaan dengan masjid diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama kita hormati Bapak Ketua Lingkungan RW 01 Kelurahan Depok Pusaka Bapak RT. Dan doakan pengurus wilayah kita diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah dan wilayah kita dijadikan wilayah yang tenang, sakinah. Walaupun saat-saat ini saat yang berbeda, itu masalah pilihan gitu ya. Tapi yang jelas mengejek lalu merendahkan, itu bukan dari adab agamais. Kalau perbedaan mah memang dari sononya berbeda ya.
siang ada beda, ada lagi ada perempuan. Para bapak sekalian, di bulan yang kita sering berdoa dengan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kita masuk pada bulan Ramadan ini merujuk kepada kitab Tadbirul Qulub. Syekh Muhammad Amin Arif ini menyatakan, kalaulah seorang itu menyatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya bersaksi Nabi Muhammad itu utusan, maka di antara konsekuensi dari syahadat itu yajibu i'tiqaduhu, maka orang itu, umat Rasulullah itu wajib mengiktikadkan, meyakini annallaha ta'ala asra bihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wajib diyakini bahwasanya Allah memperjalankan Nabi Muhammad itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini jelas Allah nyatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil. Nah, jadi yang pertama di situ ayat menyatakan subhana, maha suci Allah. Ulama berpendapat pasti ada sesuatu yang menakjubkan setelah kata-kata dari ayat ini. Yang kedua, Rasulullah itu diperjalankan. Jadi bukan jalan sendiri dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan harus diyakini anna dzalika bil jasadi wa ruh. Peristiwa Isra wal Mi'raj itu dialami oleh Rasulullah, jasad dan ruhnya beliau. Jadi bukan hanya ruh saja. Jadi kalau nanti ruh saja yang diyakini, nah itu lebih cenderung kepada mimpi. Nah ini harus yakin bahwasanya peristiwa Isra wal Mi'raj itu bil jasadi war ruh, ya. Pada malam itu kana indal baiti baina na'im wal yaqlan baina rajulaini ammihi Hamzah wa ibni ammihi Ja'far faja'atil malaikatu fa'iqadhathu. Jadi pada malam itu Rasulullah berada pada di antara Sayyidina Hamzah dan Ja'far. Dibangunkan ada Rasul, ada oleh malaikat Jibril, wa syaraha sadrahu Jibril. Lalu syaraha itu dibelah dadanya, dan Rasul oleh malaikat wastakhraja qalbahu wa ghasala bima'i Zamzam. Hati Rasulullah dikeluarkan lalu dicuci dengan air Zamzam. Nah, selanjutnya semua ada makanan dikembalikan ke tempatnya. Ini kalau dari segi medis, operasi yang dilakukan saat ini sudah terjadi pada zaman Rasulullah. Nah, dulu kan kalau habis di bypass itu dijahit itu ada jahitannya. Ya, termasuk orang sesar itu dulu jahitannya ada. Sekarang dengan ada perekat yang bisa hilang itu Pak. Bekas operasinya itu. Sama dengan kita dulu dengan beko. Ya. Nah, dengan dokter dijahit gitu kan. Tapi kalau sekarang ada laser, ada bekas jahitannya lagi. Ya. Nah, setelah itu semua rokibal bolok. Lalu Rasulullah SAW dalam pesawat itu mengendarai buruk. Ya, buruk itu dikata marok. Makun itu kilat. Jadi kendaraan yang cepatnya secepat kilat. Semalam ada pertanyaan di sentral itu, apa kendaraan buruk itu seperti yang ada sekarang dalam imajinasi kita itu? Udah ada sayapnya gitu ya. Jadi kalau itu mungkin buruk model Indonesia aja. Ya, di sana nggak ada. Jadi cuma imajinasi aja. Tapi yang jelas kita yakini Rasulullah diberikan rotibal borok,
mengendarai boat. Itu yang kita yakin di situ. Lalu oleh-olehnya jelas, yaitu sholat 5 waktu, yang awalnya 50 waktu. Ketemu setelah Rasulullah itu ke Sidratul Muntaha dapat perintah khamsina sholatan, maka ketemu dengan Nabi Musa, irji ila rabbik fas'alhu takhfif fa inna ummatak la tutik dzalik. Kata Nabi Musa gitu, kembali kepada Allah, minta at-takhfif, keringanan, minta keringan. Kata Nabi Musa, umatmu nggak akan mampu. Ini kata Nabi Musa. Ya. Maka setelah minta keringanan sampai 5 khamsun diyal khamsu, yang 5 waktu itu yaitu yang 50 waktu. Jadi jelas Isra Mi'raj itu disyariatkannya diperintah sholat. Ya. Maka kata ulama, as-sholatu mahallul munajat. Sholat itu tempatnya munajat. Munajat itu memohon sesuatu kepada Allah. Ya. Apa itu munajat? Menyampaikan hajat. Itu namanya munajat. Menyampaikan hajat kepada Allah. Ya. Dan ini kebutuhan manusia. Sebab manusia punya hajat. Manusia punya kebutuhan, manusia punya hajat. Tempat memohon agar keinginannya terkabul, hajatnya itu menjadi kenyataan. Di antaranya dengan sholat. Bapak munajat kapan aja boleh, ya. Tapi waktu yang paling tepat untuk munajat kepada Allah ketika sholat. Rabbi fili warhamni wajbuni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini komplit terus semua itu. Minta diampuni oleh Allah, ya. Minta dikasihi oleh Allah, minta diberi rizki oleh Allah, wa'fu anni, minta dimaafkan oleh Allah. Itu dalam satu doanya saja, ya. Jadi sholat itu merupakan kebutuhan manusia karena dikatakan mahallul munajat, tempat untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu sholat? Ulama mendefinisikan huwa aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir. Sholat itu perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir, yang kita kenal dengan takbiratul muqtarinun biniyah. Niat langsung sholat. Muqtarinun bersambungan itu. Ibadah yang tidak bersambungan dengan pekerjaan ibadahnya, antara niat dengan ibadahnya itu cuma satu, puasa. Puasa Ramadan niatnya harus malam hari. Puasanya pada waktu fajar shodiq, pagi hari. Beduk subuh niat puasa Ramadan, maka puasanya enggak sah. Dia harus mabit bermalam. Tapi kalau sholat, ya, besok mau subuh, niatnya ntar nih mau tidur, sholatnya besok, itu nggak bisa. Karena muqtarinun bi fi'lihi, setelah niat langsung sholat. Wa muqtatamatun bi taslim, akhir sholat itu salah. Jadi Bapak kalau kita hanya tahiyat lalu tengok kanan tengok kiri nggak pakai salam, sholatnya belum selesai. Sholat diakhiri dengan salam. Bisyara itu maksudnya dengan syarat tertentu. Aqwaluha wajibatun khamsah. Pekerjaan yang berupa pekerjaan lisan dalam sholat itu ada 5. Hiya at-takbir, membaca harus dengan dilafalkan. Allahu Akbar, harus dilafal. Wal Fatihah harus dilafalkan dengan lisan, dari bismillah sampai terakhir.
Wa tasyahud, tahiyat, ya. At-tahiyatul mubarakatus, itu harus dilafazkan. Wassalatu ala nabi, setelah tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Wa taslima, lafaz salam harus diucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan sekedar nengok aja, harus ada lafaz salam yang diucapkan. Sedangkan pekerjaan badan, ya, aniyah itu pekerjaan hati, harus niat. Hati niat, nah, niat itu pekerjaan hati. Usolli, talafuz niat itu sebelum sholat. Karena awal sholat takbiratul ihram. Al-qiyam, berdiri. Ya, jadi sholat ini harus berdiri. Maka nanti ada, kalau yang nggak berdiri bagaimana? Nggak bisa berdiri ya duduk. Nggak bisa duduk, ya berbaring. Tapi wajib. Bagi yang mampu berdiri, sholat wajib berdiri. Dan berdirinya mengarah kiblat. Kita sudah bahas kemarin. Ya. Bagi kita yang jauh dari Masjidil Haram, cukup mengarah ke barat. Nggak harus persis ke Ka'bahnya. Kecuali mereka yang dekat-dekat Ka'bah sana. Ka'bah ada di sini, dari sebelah utara, maka dia sholatnya mengarah ke selatan. Yang ada di selatan Ka'bah mengarah ke utara. Yang ada di barat Ka'bah dia mengarah ke timur. Yang ada di timur Ka'bah dia mengarah ke barat. Harus dalam suatu kitab diterangkan, kalau Bapak nanti umroh atau haji, kalau mau meninggalkan Masjidil Haram, mau pulang ke tanah air atau ke Madinah, nggak balik lagi sholat di Masjidil Haram, ya. Ulama berpendapat itu terakhir kali kita mau meninggalkan Ka'bah, kohkoyun, jalannya mundur. Jadi mundur dulu gitu, ya. Yang baru berbalik. Nah, itu adab. Jadi ada yang nggak mundur nggak apa-apa, tapi adabnya begitu kan ulama. Ya. Nah, menghadap kiblat, berdiri, itu hal dalam keadaan rukun fi'li. Ya. Rukuk, ya. I'tidal, bangun dari sujud, wal julusu baina sajdataini, duduk antara dua sujud, wal julusul ladzi ya yu'aqibu shalah wa tati. Ya. Para Bapak sekalian, pekerjaan duduk nih. Dalam sholat yang 4 rakaat, nah, itu ada tahiyat awal. Sebelum salam namanya tahiyat akhir. Dan di dalam duduk sholat, duduk di dalam sholat itu ada 2 jenis. Satu ada iftirash, yang kedua ada tawarruk. Iftirash itu, ya, pantat kita duduk di atas kaki kiri, kaki kanannya berdiri, itu iftirash. Kalau tawarruk, duduk ketika tahiyat akhir, ya. Kita duduknya di lantai, kaki kita silang ke kaki kanan. Nah, kaki kanan tutup berdiri. Bagaimana kalau dalam tahiyat kita duduk iftirash semua? Artinya duduk antara 2 sujud semua, nggak pakai duduk tahiyat akhir, tawarruk. Ya. Nah, ini ada beberapa perbedaan pendapat. Ya. Fal Hanafiyatu qalu, menurut mazhab Hanafiyah, al-masnun wal iftirash fi julusi tasyahhudaini
Bimakna annal musalliya yufarishu rijlahu yusra wa yajlisu 'alaiha. Kata Imam Hanafi, semua duduk baik tahiyat awal maupun tahiyat akhir duduknya duduk antara dua sujud, duduk iftirash, di mana kita duduk di atas kaki kiri. Ya, itu iftirash namanya, Pak. Kata Imam Hanafi, mau duduk antara dua sujud ke, mau tahiyat awal ke, mau duduk tahiyat akhir sebelum salam, itu duduknya iftirash. Ya. Nah, lalu kata Imam Maliki, pendapat Malikiyah, annal masnun huwa at-tawarruk fi jasataini bimakna ayyadisal musalli ala raqatil aisar. Ya. Imam Maliki pendapatnya, ya, itu kalau tahiyat awal tahiyat akhir duduknya duduk tawarruk, duduk sebelum salam. Tapi kata Imam Syafi'i, fayarawna iftirash fi tasyahhudil awal wa tawarruk fi kulli julusin yu'aqibu as-salam. Tahiyat awal duduknya iftirash, ya, duduk antara dua sujud. Tapi kalau mau duduk terakhir sebelum salam, maka pendapat mazhab Syafi'iyah duduknya duduk tawarruk, duduk tahiyat akhir. Walaupun itu bukan sholat yang di atas 2 rakaat. Ya, sholat subuh kan cuma 2 rakaat, enggak ada tahiyat awalnya, yang ada langsung tahiyat akhir, maka duduknya duduk tawarruk, duduk sebelum salam. Dan sholat yang dilakukan 2 kali salam, 2 kali salam, tarawih. Sholat tarawih, Pak. Menurut Pak Syafi'i, duduknya duduk tahiyat akhir. Walaupun setelah itu dia sholat lagi, dia bangun sholat lagi. Setiap duduk sebelum salam, menurut mazhab Syafi'iyah, duduknya duduk tahiyat akhir. Jadi bukan sembarang duduk, Pak. Ya. Nah, yang paling apa itu ya? Kan ada macam-macam model duduk gitu ya, Pak. Mohon maaf ini. Nah, ini yang disebut dengan duduk iftirash. Kalau Imam Hanafi mau tahiyat akhir ke tahiyat awal ke duduknya kayak gini. Tapi kalau mazhab Syafi'i tahiyat awal seperti ini, nah, tahiyat akhir tawarruk. Nah, karena kan macam-macam. Tapi belum ada saya temukan seperti ini. Walaupun ada ini yang kayak gini, yang saya belum menemukan duduknya kayak gini. Mazhab di kampung kita lain lagi, begini, ditumpuk. Ya, ini sekali refleksi pada hari ini. Ya. Tapi iftirash itu yang kanan berdiri atau waruk. Nah, mazhab Syafi'i menyatakan kalau sholatnya itu 2 rakaat, pokoknya duduk sebelum salam, duduknya tawarruk, duduk tahiyat akhir. Nah, tapi ada lagi pendapat Imam Hambali. Ya, jadi sul musalli fi sholati tsaniyah muftarishan wa fi ghairi dzalika yaftarishul awal wa yatawarruk fi tasyahhudis tsani. Imam Hambali duduk iftirash itu kalau ada tahiyat awal, tahiyat akhir. Kata Imam Hambali ini, asar, zuhur, isya, maghrib. Ya. Jadi kalau subuh kan itu 2 rakaat. Maka kata Imam Hambali duduknya duduk iftirash. Termasuk kalau kita sholat tarawih sebelum salam, duduknya bukan duduk tahiyat akhir, bukan duduk tawarruk, tapi duduknya karena dia tidak ada tahiyat awalnya.
Nah, dengan 4 pendapat ini, secara pribadi kalau saya ditanya, maka saya ikut pendapat Imam Syafi'i. Jadi kalau nanti tarawih, itu duduk tahiyatnya tawarruk, bukan iftirash itu Pak. Ya. Jadi duduknya itu duduk tahiyat akhir. Duduknya duduk tahiyat akhir, bukan duduk apa itu? Bukan duduk tawarruk. Ya. Jadi inilah fikih. Ada aturannya masing. Dan nggak bisa kita campur-campur. Semua kita aja. Jadi harus ada aturan yang menggarisbawahi atau dasar kita. Kita salat tarawih ini 2 rakaat salam. Nah, itu duduk tahiyatnya apa? Maka kalau pakai pendapat Imam Syafi'i, setiap duduk sebelum diucapkan salam, duduknya duduk tahiyat akhir, ya. Bukan duduk tahiyat awal. Selanjutnya ini sebagai perluasan wawasan, ya. Ada juga masalah khilafiyah dalam sholat tentang qunut subuh, ya. Hal qunutu fi sholati subhi mustahab, ghair mustahab. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Maka ada beberapa pendapat. Yang pertama, ikhtilafal fuqaha fi isbatil qunuti fi sholati subhi ala qaulaini. Pada dasarnya qunut subuh itu pendapat ulama menjadi 2. Yang pertama, al-qunutu fi sholati subhi mustahabun sawa'un nazalat bil muslimin nazilah aw lam tanzil. Wa hadza qalu khulafaur rasyidin Sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali. Wa qaluhu Ammar bin Yasar wa Ubay bin Ka'ab wa Abi Musa al-Asy'ari wa Ibnu Abbas wa Abi Hurairah wal Bara. Nah, pendapat yang pertama bahwasanya qunut subuh itu mustahabun, maka qunut subuh itu disebut masuknya dalam sunat ab'ad. Sunat yang apabila kita lupa sebelum salam kita sujud sahwi. Nah, pendapat ini ya, ada yang disebut dengan qunut nazilah. Qunut nazilah itu ya, qunut permohonan kepada Allah ketika ada umat Islam yang terzolimi. Nah, itu nazilah awalnya. Tapi ulama rasyidin dan termasuk sahabat Ubay bin Ka'ab, Abi Musa al-Asy'ari, ya, Anas bin Malik dan lain, termasuk Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah menyatakan ya, qunut subuh itu mustahabun, artinya dilakukan setiap subuh. Nah, ulama yang berpendapat ini ya, diantaranya Asy-Syafi'i wa ashabi wastadalu ala masriyatil qunut israt subhi. Apa itu? Yang pertama, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya karena tasyahran yaqu alaihim. Rasulullah itu pertama qunut sebulan untuk nazilah. Karena ada sahabat yang dipinta satu kabilah sebanyak 70 orang, awalnya permohonannya untuk mengajarkan Al-Quran, tapi nggak sampai tempat kabilah itu, sahabat dibunuh di tengah jalan oleh yang jemput itu. Mendengar itu Rasulullah qunut nazilah, ya, memohon kepada Allah agar dihancurkan orang yang membunuh sahabat itu. Ya. Lalu dikatakan bahwasanya fa'amma subuh lam yazal yaqnutu hatta faraqa dunya. Tapi ada keterangan Rasulullah itu melakukan qunut subuh sampai beliau meninggal dunia. Artinya ini ada dalil yang menyatakan Rasulullah qunut subuh sampai beliau wafat. Itu yang pertama.
Yang kedua, an Abdillah bin Makki. Ini menyatakan bahwasanya qanata Ali radhiyallahu anhu bil fajr. Sayyidina Ali kunut pada waktu sholat fajar, sholat subuh. Sayyidina Ali ini sahabat yang kecil lalu dewasa dan menjadi mantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dari yang ketiga, Rasulullah SAW karena yaknutu fi subhi wal maghrib. Ada Nisab Al-Barra, beliau menyatakan Rasulullah itu kunut 2 kali, subuh dan maghrib. Lalu diterangkan bahwasanya ya wala yadurru tarka annas kunutu fi sholatil maghrib bi anna laysa biwajib wa dalal ijma' ala nusfatihi. Akhirnya dinasakh. Jadi kunutnya pada waktu subuh saja. Dari yang keempat ya, ini ada Awam bin Hamzah berkata sa'altu Aba Utsman anil kunut fi subhi. Awam bin Hamzah bertanya kepada Aba Utsman tentang kunut subuh. Qala, dikatakan oleh Aba Utsman ba'da ruku. Kunut itu dilakukan setelah ruku, sebelum sujud. Lalu kata Awam bin Hamzah ya, ini kata siapa? Nah, ini kata jawab dari Aba Utsman ya, ini berdasarkan Abi Bakr wa Umar wa Utsman. Maka khalifah ini dinyatakan ketika subuh membaca kunut ya setelah bangkit dari ruku. Lalu dalil yang kelima, lafaz qanata man huwa khairu min Umar. Nah, ini ada Anas bin Malik. Ini sahabat senior menyatakan setelah kunut khairun min Umar, orang sosok yang lebih baik daripada Sayyidina Umar. Siapa itu? Tidak lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, bahwasanya kunut subuh itu daerah mustahab. Salat subuh itu nggak pakai kunut. Nah, ini diterangkan bahwasanya ada juga sahabat yang berpendapat, ya, di antaranya Imam Abu Hanifah, Imam Sufyan Al-Tsauri. Cuma dari rangkaian ini, Ruya an Mas'ud la yaqut Rasulullah ila syahran, bahwasanya Rasul tadi kunut hanya 1 bulan ketika sahabat dibunuh oleh orang yang menjemputnya. Ya. Cuma ya, ada beberapa penjelasan yang akhirnya di sini diterangkan tentang kunut subuh itu. Ya. Fi isnadi Abu Hamzah, bahwasanya dari beberapa rangkaian keterangan-keterangan yang bisa lebih kuat dijadikan dalil al-musbitah limasyru'iyatil kunut. Dalil hadis yang menyatakan Rasulullah itu kunut subuh. Ya, karena ini musbit. Dalil yang menyatakan adanya pekerjaan itu dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang kedua, bahwasanya kunut Rasulullah yang 1 bulan itu bukan berarti setelah 1 bulan itu Rasulullah tidak kunut. Kunut nazilah itu diantaranya ya Allah hancurkanlah itu qabilah ini. Tapi setelah itu redaksi kunutnya diubah. Allahumma hadina biman hadait. Nah, di situ mohon tidak ada kata-kata untuk berdoa dalam ketidakbaikan. Allahumma hadina biman hadait wa afina biman afait wa tawallana biman tawallait wa barik lana bima, terus sampai terakhir. Di dalam kunut subuh itu ada as-sana, ada doa. Sana itu pujian, doa itu ya doa kunut.
Allahumma hdina fiman hadait. Maka kalau makmum jawabnya amin ya, sampai nanti hasanah ya. Makina birahmatika syarama fa innaka taqdi wa la yudha'if ilayya. Sampai terakhir itu namanya sana, pujian kepada Allah. Dibacanya secara pelan-pelan. Jadi ada doa, ada sana. Doa itu ya permohonan, sana itu pujian ya. Yang dibaca pelan-pelan setelah doa terakhir kunut. Nah, para bapak sekalian, ya. Di sini diterangkan bahwasanya kesimpulan dari pengarang kitab ini. Fahadani kaulani fi kunuti subuh. Ada dua pendapat dalam kunut subuh itu. Ahaduhuma yusbituhu wal akhar yanfihi. Ya, yang satu menyatakan benar Rasulullah itu kunut, yang satu menyatakan tidak. Lakin ba'da rifqal adillah wa munaqashatiha yadhharu lana biwuduhi anal qawlan musbit li masyru'iyatil qunut fi subhi wa qaul rajih. Setelah pendalaman tentang dua pendapat dan dalilnya, maka pengarang kitab ini menyatakan al-qunutul musbit li masyru'iyatil qunut, al-qaulul musbit li masyru'iyatil qunut fi subhi wal qaul rajih. Bahwasanya dalil yang menyatakan sholat subuh itu dengan kunut dikatakan al-qaulur rajih, pendapat yang kuat. Maka dipesatkan juga layam baguna ayat dari hadhil masalah pada ansabat adilah. Cuma kata pengarang kitab ini tidak layak bagi umat Islam yang memang berbeda mempertentangkan kunut. Ya. Jadi itu kalau imamnya kunut ya kunut. Ya. Karena itu sejarah mencatat ketika Buya Hamka dan Idam Khalid menjadi Amirul Hajj, pergi hajinya itu dengan kapal laut 6 bulan. Ketika Buya Hamka jadi imam, ya, Kiai Idam Khalid nggak kunut. Tapi ketika Kiai Idam Khalid jadi imam, Buya Hamka ya ikut kunut. Gitu ya Pak ya. Jadi tidak tertipu. Jadi masalahnya seperti itu. Nah, kehati-hatiannya bagaimana? Ya, kehati-hatiannya antara yang menyatakan kunut dengan yang tidak. Ya. Maka kalau saya ditanya, saya ikut pendapat guru saya. Kita pakai yang kunut. Kalaupun kunut di subuh itu tidak pakai kunut, maka ulama sepakat kunutnya itu sunnah. Ya, nanti kalau yang benar itu yang pakai kunut, nah ternyata kita nggak pakai kunut, maka kita kurang kunut. Jadi untuk itu pilihlah yang pakai kunut, dan ini pendapat yang saya pakai. Jadi tidak untuk dipertentangkan. Yang penting kita tahu dalilnya, hukumnya. Dari pengarang kita ini menyatakan al-qaul rajih, pendapat yang paling kuat adalah subuh itu mustahabun dengan doa kunut. Dan yang terakhir doa kunut, namanya doa kan amin Pak. Ya. Mahuk muraqul yadain halat doa. Bagaimana hukum mengangkat tangan ketika berdoa. Wa minas sunnati inda doa ayat fa'ada iyadai. Di antara kesunahan atau ajaran yang Rasulullah lakukan ketika berdoa itu mengangkat tangan. Wa yamsah bihima wajhahu ba'da intihai minad doa. Setelah selesai doa, yamsah, mengusap mukanya. Selesai doa. Wa dzalika yakunu kharijus shalah. Nah, ini kalau di luar sholat. Kalau habis sholat subuh kunut, ya itu jangan mengusap muka, karena kita belum selesai salat.
Musabnya kapan? Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, baru musab. Ya. Di luar sholat selesai doa usap muka. Keterangannya Rasul bersabda, sallallahu bi butuni akifat. Memohonlah Allah dengan telapak tangan. Wala tasaluhu bi dhuhriha. Jangan doa begini. Amin begini. Fa idza faragtum famsahu biha wujuhakum. Apabila kamu selesai berdoa, kata Rasulullah, famsahu biha. Dengan telapak ini usaplah muka. Wujuhakum, muka. Nah, ini keterangan yang menyatakan bahwasanya berdoa itu angkat tangan. Ada yang berpendapat Rasulullah berdoa angkat tangan cuma sekali, ketika sholat istis sampai kelihatan katifah ini. Ya. Maka ulama berpendapat ya keterangan hadisnya tidak pernah Rasulullah berdoa mengangkat tangan setinggi ketika beliau sholat istis. Berarti selain sholat istisqa, ketika berdoa Rasulullah mengangkat tangan, cuma tidak setinggi sholat istis. Ini yang diterangkan di dalam kitab Imam Asqalani menyatakan istighfar orang bisa idul-adiyah. Ya, itu kalau berdoa di dalam sholat kah atau di luar sholat, maka doanya angkat tangan. Ya. Sekian, maaf, warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bagi yang bertanya, satu kedua pertanyaan dari di dalam materi atau luar materi enggak tahu. Barangkali masih ada, kalau tidak tontonan. Baik, mari sama-sama berdoa bersama. Mudah-mudahan kami hari ini yang berkahi, yang berdikari, yang kita yang manfaat kita amalkan bersama. Ada ini yang ma'alafun yang soleh al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وتبلغنا بصدقية مما فاتت الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجة إنك لكل قدير اللهم أغننا بالعلم وزدنا بالحلم وأغننا بالتقوى واجعلنا بالعافية اللهم نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما أنت منه ولم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما أنت منه ولم نعلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ربنا تقبل دعاءنا من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم غفر الله لنا ولهم برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
Oh.